Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Dia, karena Dia layak untuk terima pujian dan penyembahan kita. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami sembahkan, kami agungkan Engkau. Kami rindu ada dalam hadirat ada di dekat dengan-Mu, Yesus, Yesus. Kami tinggikan Engkau, oh Yesus, Yesus. Menyembah-Mu di sini.
Bapakku datang, ya kami menyembahmu, kami percaya Kau ada bagi kami. Karena itu kami tidak akan takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi Yesus, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi. Ajaib perkasa perbuatanmu.
bersama kami. Engkau Allah menyertai kami. Engkau Allah yang akan berperang bagi kami. Haleluya. Oh Jesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Jesus, kami tidak perlu takut ataupun gentar. Tak perlu cemas dan khawatir, karena ada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Oh Jesus, ya haleluya. Marilah nyanyikan lagu ini dengan iman. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Oh Jesus, nyanyikan sebagai pernyataan iman kita. Meskipun bahaya sedang menghadang, tak perlu kita takut atau gentar, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lagi tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Kau sertaku, amin. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ajaib berkuasa perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, oh Bapa yang setia. Oh Bapa yang setia, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
bersama kami. Oh, hati kami tenang ada bersamamu Tuhan. Yesefera bakabara berada. Oh, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
Bapa yang baik buat kami. Kau yang setia ada bersama kami, menyertai kami dalam segala urusan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mau jadi Bapa yang setia, Bapa yang baik buat kami. Bahkan Engkau siap setia untuk menolong kami ketika kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Kau percayakan pada kami. Tuhan, Engkau selalu siap untuk menolong kami, menyertai kami, bahkan dengan segala kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang hadapi saat ini. Mungkin begitu berat beban yang ada di pundak Anda dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam urusan apapun, dalam rumah tangga. Mungkin ada beban yang begitu menekan. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia akan memberi kekuatan untuk mengatasi persoalan itu. Mari nyanyikan ref lagu ini dengan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya ya, kami percaya Engkau Allah yang setia dan Engkau selalu bersama-sama kami, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tak pernah tertidur atau terlelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan Engkau,
Kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Dan pagi hari ini kita akan naikkan doa syafaat kita. Dan untuk pokok doa yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ruth. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Kau begitu baik bagi kami. Kami tahu kalau kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa, tak henti-hentinya kami membawa doa kami untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu akan bangsa kami. Kami mendengar Tuhan, kalau hari-hari ini angka COVID sudah mulai bisa terkendali. Tuhan Yesus, Engkau menolong di dalam setiap perjalanan ke depan dari bangsa ini. Program-program yang sedang direncanakan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Program vaksinasi yang ada dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberikan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami hati yang bijak, hati yang penuh dengan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan tugas mereka, mereka dipenuhi dengan hati yang melayani masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja Tuhan yang ada, setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di kota kami masing-masing Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan melalui gereja di mana kami beribadah, kuasa-Mu dinyatakan, gereja dapat berdiri sebagai terang, gereja dapat menjadi jawaban bagi masyarakat sekitar, gereja dapat menjadi berkat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Gereja berdampak bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui kami umat-Mu, melalui kami jemaat Tuhan, melalui kami hamba-hamba Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dapat tertolong, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kepada kami setiap jemaat Tuhan untuk memiliki kerinduan, untuk kami selalu mencari Engkau, untuk kami selalu mencari hadirat-Mu, dan bahkan Tuhan, kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mereka ada di dalam keadaan yang sakit, baik yang ada dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Mereka yang pasca operasi Tuhan, mereka yang harus menjalani kemoterapi. Tuhan menolong, memberkati, memberi kekuatan Tuhan, sehingga Tuhan melalui kuasa-Mu Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang hari-hari ini mulai lemah, yang hari-hari ini mulai jauh meninggalkan Tuhan. Engkau memberi kekuatan yang baru, Engkau memberi kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan inilah setiap doa kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan sebuah kehormatan buat kita kalau kita dipanggil, dipilih untuk melayani Raja atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, ada nggak sih dalam hati kita ini ketakutan?
Ketakutan jauh lebih berbahaya daripada masalah atau persoalan itu sendiri. Ketakutan menyerang seseorang dari dalam, membuat jiwa orang gelisah. Dan kita tahu bahwa iblis mengintimidasi setiap kita, anak-anak Tuhan, dengan cara menabur benih ketakutan dalam pikiran kita. Saat orang takut, apa yang dilakukan? Tepat sekali Bapak Ibu Saudara. Jawaban Bapak Ibu sama dengan saya. Saat orang mengalami ketakutan, ia pasti akan sembunyi. Karena ketakutan, ia pasti akan sembunyi. Mencari tempat yang aman, mencari tempat yang nyaman. Tempat seperti apa yang dicari oleh seseorang saat ia mengalami ketakutan Bapak Ibu? Benarkah sembunyi dapat menyelesaikan ketakutan dan membuat seseorang jadi aman dan nyaman? Mari kita mau sama-sama melihat, berkaca dari apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus saat mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang mengancam mereka untuk membunuh mereka. Nah, kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, kita mesti harus lihat dulu peristiwa yang terjadi sebelum ayat firman Tuhan ini dicatat. Di saat itu Yesus bangkit dari kematian, ya, kubur Yesus kosong. Namun orang-orang Yahudi coba untuk memutar fakta. Mereka membuat cerita yang lain. Mereka menyebarkan berita bahwa Yesus tidak bangkit. Murid-muridnya lah yang mencuri mayat Yesus. Ada cerita yang membuat murid-murid menjadi takut. Karena mereka dituduh mengambil mayat Yesus. Karenanya mereka bersembunyi Bapak Ibu Saudara. Saat ketakutan melanda mereka, mereka sembunyi. Dan ayat ini ditulis. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, mereka sembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka ada di sebuah ruangan yang mana pintu-pintunya sudah terkunci. Sekalipun pintu-pintu sudah terkunci dan tidak ada satupun yang bisa masuk dalam ruangan itu, tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ketakutan tetap ada dalam hati dan pikiran mereka. Sekalipun tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu, tapi hati mereka tetap dihantui dengan ketakutan. Pikiran mereka penuh dengan ketakutan. Sekalipun mereka ada di tempat yang sudah terkunci dengan rapat, tetapi yang namanya ketakutan tidak bisa mereka halau. Hati mereka tetap penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, kecemasan dan ketakutan lebih berbahaya daripada masalah dan persoalan itu sendiri. Karena kecemasan dan ketakutan menyerang dari dalam. Firman Tuhan katakan, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kalau kita lihat tragedi yang terjadi di masa pandemi ini, banyak orang dirumahkan dengan alasan karena memang social distancing, supaya orang tidak tertular. Banyak orang cemas karena mereka takut tertular virus COVID-19. Makanya mereka harus ada di rumah-rumah. Bersyukur kita sudah masuk PPKM level pertama. Tetapi di akhir tahun ini pemerintah menyarankan untuk di acara-acara akhir tahun harus dilaksanakan PPKM level ketiga. Supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Bapak Ibu Saudara, saat orang ada di rumah, tetap saja rasa cemas itu ada. Bahkan sekalipun orang ada di rumah tidak tertular
oleh virus COVID-19, tetap mereka cemas. Ada cemas lain yang muncul dalam hati orang-orang. Bahkan mungkin itu termasuk kita juga. Kita cemas kalau kita sampai gak bisa makan dan akhirnya mati gara-gara gak bisa makan. Ada ketakutan demi ketakutan muncul dalam hidup orang. Saat cemas itu datang, emosi mudah tersulut. Bahkan angka kejahatan, kriminalitas yang terjadi makin naik dengan tajam. Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa membendung ketakutan. Ketakutan itu datangnya dari dalam diri kita. Dan kalau kita tidak waspada, maka kita akan kalah menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita lalui. Namun kecemasan dan ketakutan harus dilawan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan? Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tahu pekerjaan iblis ialah mencuri damai sejahtera kita. Ia menabur benih ketakutan dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita sembunyi. Dan kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita jadi saksi-saksi Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang yang terbelenggu. Tapi karena hidup ini sudah terlanjur dikuasai oleh ketakutan, maka kita lebih memilih untuk ada di tempat yang aman dan nyaman. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah izinkan iblis menabur benih ketakutan itu dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan, kita mau tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Maka iblis akan lari. Maka hidup kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Namun sebaliknya, ada kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi setiap persoalan masalah yang ada dalam kehidupan ini. Waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka, ayat yang ke-21 atau 22. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus memberkati mereka. Dan di dalam kalimat selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wow, saya garis bawahi di catatan saya, kalimat murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah mereka dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika murid-murid melihat Yesus sebagai hantu pada waktu itu, maka kejadian di atas perahu akan terulang kembali. Ingat cerita ketika murid-murid menyeberangi sebuah danau dan perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang air yang sangat tinggi. Yesus berjalan menghampiri mereka, Yesus berjalan di atas air dan dari kejauhan mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Wah, benarkah itu Tuhan? Atau jangan-jangan hantu? Saat Yesus menghampiri mereka, ada yang mengira bahwa Yesus adalah hantu. Dan ketika mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, maka ketakutan mereka makin bertambah. Tapi puji Tuhan, di dalam firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 20 ini mengatakan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka tidak melihat hantu ada di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka benar-benar menyambut Yesus sebagai Tuhan buat hidup mereka. Karenanya mereka mendapat kekuatan yang baru,
hingga tidak ada lagi ketakutan dalam diri mereka. Mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Mereka dipenuhi dengan sukacita karena Yesus adalah Tuhan dan Tuhan buat mereka, para murid-murid. Saat Yesus masih belum hadir di tengah-tengah mereka, hati mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Namun apa yang terjadi ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka? Ketakutan itu sirna dan hati mereka dipenuhi sukacita karena mereka menyambut Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas diri mereka. Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita sudah jadi anak-anak Tuhan? Sungguhkah kita menjadikan Tuhan adalah segalanya? Atau jangan-jangan kita hanya menjadikan Yesus sebagai tamu dalam kehidupan kita, yang bisa saja pergi kapanpun. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi sebaliknya kita yang meninggalkan Tuhan. Hingga seolah-olah Tuhan hanyalah tamu dalam kehidupan kita, bukan Tuhan yang berdaulat dalam diri kita. Mari berkaca dari cerita ini, jadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar jadikan Yesus sebagai tamu dalam kehidupan kita, tapi jadikan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita dan yang harus kita layani. Bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan dan Tuan dalam kehidupan kita? Miliki hati yang rindu, haus dan lapar untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini sudah sering kita dengar. Bagaimana supaya firman itu bisa tertanam di hati kita dan bertumbuh dalam hidup kita, bahkan mengubah hidup kita. Apa 4 hal itu? 4 hal itu adalah 4M. Yang pertama menerima, kedua merenungkan, ketiga melakukan, dan yang keempat membagikan. Kalau kita amati dengan baik apa arti 4M ini Bapak Ibu Saudara, maka kita akan bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Kata menerima Bapak Ibu Saudara itu berarti kita benar-benar mengingini firman itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kalau perut kita ini kenyang, mau ada makanan seenak apapun di depan kita, kita pasti akan cenderung untuk menolaknya. Karena perut kita udah penuh, perut kita udah kenyang, dan kita tidak mengingininya. Tapi kalau perut ini kosong, kita lapar, mau ada makanan seperti apapun, yang mungkin rasanya gak begitu enak, atau katakanlah cukuplah, maka kita akan makan makanan itu dengan lahap. Karena apa? Karena kita mengingininya, karena kita menerimanya. Sama seperti murid-murid saat melihat Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan tidak lagi melihat Yesus sebagai hantu. Oleh karenanya ketakutan itu digantikan dengan sukacita, karena mereka menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, membaca firman bukanlah sebuah rutinitas. Membaca firman bukan sekedar karena kita diminta untuk menyampaikan renungan dalam komsel mungkin, dalam persekutuan-persekutuan kecil. Tetapi membaca firman adalah keinginan untuk kita alami persekutuan dengan Tuhan dan hidup kita menghasilkan buah. Hingga kita makin serupa dengan Kristus. Muhammad Gandhi, dia pernah berkata begini Bapak Ibu. Christian a good religion, but just one more of the many religions in the world. Artinya adalah Kristen mengajarkan hal yang sangat baik, namun Kristen hanyalah salah satu dari banyak agama yang mengajarkan kebaikan. Kekristenan bukan hanya sekedar mengajar kita untuk berbuat baik, tapi Kristen bicara soal persekutuan dengan Allah hingga hidup kita sampai diubahkan.
ada transformasi terjadi saat orang mengalami persekutuan dengan Yesus. Kita bukan hanya dipanggil untuk berbuat baik, tapi Tuhan mau kita jadi orang-orang yang makin serupa dengan Kristus. Hidup kita diubahkan. Kalau kita pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Kita akan selalu libatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya kalau pergi ke Klaten, ya suka makan ayam panggang. Wah, ini berkatnya Pak Puji dan Ci Endang nih. Ya, kalau pergi ke sana, ajak makan di sana, saya itu selalu teringat ayam panggang Klaten, Bapak Ibu. Ketika saya makan, rasanya itu gak hanya sekedar enak di lidah, tapi benar-benar sampai di hati. Wah, mantap Bapak Ibu ya. Jadi gak hanya sekedar enak di lidah, tapi benar-benar sampai di hati. Jadi kalau pergi lewat sana, wah mampir ke Klaten makan ayam panggang, hati itu rasanya sukacita Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau misalnya pergi ke sana gitu ya, cuman makan ayam panggang, wah laparnya itu terobati. Bukan hanya laparnya, tapi juga rasa kangennya pun terobati Bapak Ibu. Karena apa? Karena rasa itu gak hanya di lidah, tapi benar-benar sampai di hati. Nah demikian, apakah firman itu sungguh-sungguh kita ingini dalam hidup ini? Jangan sampai orang lain mengalami kebaikan Tuhan, kita sendiri tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah mengingini Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kalau kita pernah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka setiap hari, setiap waktu kita pasti ingin hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan selalu melibatkan Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengingini Tuhan sampai sedemikian? Atau jangan-jangan Tuhan hanya sekedar tamu? Kalau kita baca firman, ibaratnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mari kita mau ingini Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bagikan kebenaran itu lewat kehidupan kita. Beritakan kabar baik. Impartasikan hidup kita yang sudah diubah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bawa setiap jiwa untuk alami perjumpaan dengan Kristus, hingga mereka hidup bergantung kepada Tuhan dan tidak lagi hidup dalam ketakutan. Saat Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata kepada murid-murid, damai sejahtera bagi kamu. Yesus melanjutkan dengan kalimat, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Orang yang hidup sungguh-sungguh dalam persekutuan dengan Kristus, hidupnya diubahkan dan mengubah sekitarnya. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melayani di rumah Tuhan, gunakan kesempatan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena bukan sebuah kebetulan kalau kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ia datang untuk memberikan damai sejahtera supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Dan biarlah damai sejahtera yang kita terima lewat persekutuan dengan Yesus, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong kita di sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menuntun kita. Dan Tuhan dapati kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita terus maju di dalam Tuhan, jangan pernah takut dalam melayani Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita mau terima berkat-Nya Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Engkau Tuhan.
betapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kerohanianmu. Engkau terus maju di dalam melayani Tuhan dan jangan pernah takut. Engkau terus melayani Dia, maka Tuhan menggenapkan segala janjinya kepadamu. Tuhan Yesus juga memberkati setiap keuanganmu. Kemanapun engkau pergi, di situ berkat Tuhan tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi di doa pagi.